Informasi selanjutnya, akibat cuaca ekstrim, 6 kecamatan di Pamanukan, Subang, Jawa Barat terendam banjir. Ya pemirsa, ratusan warga sampai mengungsi di bawah flyover. Akibat hujan yang tak kunjung berhenti, sebanyak 6 kecamatan di Pamanukan, Subang, Jawa Barat kebanjiran. Sebanyak ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian air yang beragam. Akibatnya, sudah 2 hari ratusan warga nekat mengungsi di bawah jalan layang atau flyover. Kondisinya cukup memprihatinkan karena selain diisi orang dewasa, sejumlah lansia dan anak-anak harus bermalam di bawah flyover tanpa fasilitas yang kurang layak. Namun menurut informasi, pemerintah Kabupaten Subang telah menyiapkan dan mengajak pengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian yang dinilai lebih layak dan memiliki fasilitas memadai. Namun tidak sedikit warga yang enggan untuk pindah ke pengungsian. Di sini udah berapa hari? 2 hari. Kalau no? Udah seminggu ini mah. Ada bantuan mah, tapi rebutan. Oh. Iya. Nggak dapet dia? Enggak, paling 1 gitu. Ya bebas, minyak telur sama kayak putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Masyarakat yang bertahan di bawah flyover menilai lokasi pengungsian yang didirikan oleh pemerintah jauh dari kediaman mereka yang saat ini kebanjiran. Meski kondisi banjir berangsur surut, namun warga sekitar tetap khawatir jika cuaca kembali memburuk, tak menutup kemungkinan banjir akan kembali datang. Para pengungsi juga mengharapkan sejumlah bantuan bisa didapatkan seperti logistik, air bersih, dan juga obat-obatan. Elan Suherlan, Berita 1, Subang, Jawa Barat. Nah, tadi disampaikan ya Dev bahwa memang kondisi banjirnya sebetulnya sudah mulai surut. Namun memang warga ini masih khawatir karena cuaca yang saat ini juga belum bersahabat begitu ya. Jadi cukup khawatir kalau seandainya nanti mereka kembali ke rumah ternyata ada banjir susulan. Betul, tapi kalau melihat tadi situasinya mengungsi di bawah flyover, begitu ya, di bawah jalan layang itu dengan kondisi tidak ada tenda yang bisa untuk melindungi mereka mungkin dari angin pada saat malam hari atau potensi-potensi yang lain. Justru jauh lebih berbahaya sebetulnya. Jadi ya jadi kekhawatiran juga begitu ya ketika kemudian ada situasi bencana seperti ini ternyata mitigasinya pun juga belum siap 100%. Jadi kita langsung saja coba tanyakan juga seperti apa sebetulnya kondisi saat ini dari para pengungsi yang bertahan di bawah jalan layang yang sudah ada jurnalis Berita 1 ini akan melaporkan langsung dari titik lokasi tersebut. Ada Elan Suherlan. Elan, selamat siang, kita sapa. Baik, nah ini di belakang tampaknya masih cukup padat begitu ya dari para warga yang memang mengungsi di bawah flyover. Elan, sebetulnya kondisinya ini sudah berapa lama para warga berada di sana dan saat ini kondisinya apakah semakin padat atau memang sudah berangsur para warga ini mulai kembali ke pemukiman mereka atau malah memilih untuk menempati posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah setempat? Ya, selamat siang saja. Selamat siang Puja. Perlu kami informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di bawah flyover Pamanukan, di mana pada saat ini terlihat ribuan para pengungsi dari korban banjir yang ada di Pamanukan, tepatnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan ini masih tetap bertahan di bawah flyover, di mana sebelumnya pihak pemerintah sendiri dalam hal ini Pemda Subang pada hari kemarin telah merelokasi ke tempat yang lebih layak lagi, yakni ke aula kecamatan, dan di sana sebagian para pengungsi telah menempati tempat yang telah disediakan di aula kantor kecamatan dan masjid yang ada di wilayah kantor kecamatan. Namun tak sedikit juga warga korban banjir di Desa Mulyasari ini masih tetap bertahan di bawah flyover. Nah, sementara untuk itu saya juga ingin mengetahui alasan para pengungsi ini untuk tetap bertahan di bawah flyover ini kenapa? Ayo kita mencari salah seorang pengungsi dan saya akan tanyakan. Ibu sama siapa Ibu? Namanya? Itu aja. Kenapa Ibu? Ibu kenapa?
Udah 3 hari. Udah 3 hari. Kenapa memilih masih tetap bertahan di sini, Bu? Oh, dekat sama rumah. Oh, itu bantuan. Oh, Sama kalau untuk aja mah. ya sejauh ini yang diperlukan sama warga atau pengungsi ini apa sih, Bu? Makanan. Makanan. Oh, makanan. Jadi alasan Ibu nggak mau direlokasi ke tempat yang lebih layak lagi karena kejauhan. Ya, kejauhan sama rumah kan banyak rumput. Ntar kalau apa sih banjirnya kalau surut kan nggak ketahuan kalau di sana mah. Oh, jadi jauh ya, Bu? Ya. Oh. Udah Pak, udah. Oh iya, ya makasih Bu. Sama Ibu siapa? Eti. Ayo Ibu Eti. Oh. Hah? Ya. Halo. Baik, Elan, kalau tadi rupanya alasan dari salah satu warga ini memang adalah karena merasa terlalu jauh begitu ya kalau misalnya harus mengungsi di lokasi yang lainnya. Tapi kalau menurut pemantauan Anda di sana, apakah ini memang kondisinya masih banjir ini masih merendam 6 kecamatan yang ada di sana atau sudah mulai surut begitu kondisinya, Elan? Ya, perlu saya informasikan bahwa banjir yang saat ini emang bisa dikatakan sudah mengalami penurunan atau surut, namun sebagian warga masih tetap bertahan di bawah flyover ini. Setelah kami tadi wawancara, alasannya karena mereka kejauhan untuk direlokasi ke aula kantor kecamatan, mengingat ini wilayah yang terdampak banjir, rumah mereka itu dekat dengan saat ini mereka mengungsi, yaitu di bawah flyover. Sementara untuk terjadinya banjir yang melanda Kabupaten Subang, yang dari awal 6 kecamatan hingga saat ini banjir meluas mencapai 8 kecamatan, meskipun ketinggian air banjir ini bervariasi mulai dari 20 cm hingga 80 cm di 8 kecamatan ini. Di mana 8 kecamatan ini yang terdampak meliputi Kecamatan Pamanukan, Kecamatan Pusaka Negara, Kecamatan Pusaka Jaya, Kecamatan Compreng, Kecamatan Ciasem, Kecamatan Belanakan, dan Kecamatan Legon Kulon. Ya, kembali. Baik, Erlan, kami perbarui begitu ya. Ternyata artinya saat ini begitu untuk wilayah-wilayah yang terendam ada 8 kecamatan, dan tadi kalau kita kembali ke flyover di mana masih banyak sekali warga yang bertahan di sana. Tadi kalau kita lihat mayoritas ini ibu-ibu, kemudian juga lansia dan juga anak-anak begitu ya. Apakah kemudian juga pemerintah setempat sebetulnya sudah menindaklanjutikah terkait dengan adanya para pengungsi yang berada di bawah flyover? Ada tindakan tegaskah karena melihat memang kondisi kesehatan mereka juga tampaknya cukup terdampak begitu ya, seperti yang tadi Anda wawancara begitu, sedang dalam kondisi yang tidak fit juga di sana. Seperti apa sebetulnya, Elan? Iya, Pojah, sebelumnya memang pihak pemerintah daerah pada hari kemarin telah bersikap tegas untuk merelokasi para pengungsi yang menempati di bawah flyover ini. Namun dengan berbagai alasan para pengungsi ini enggan untuk direlokasi. Ya, salah satunya mereka jauh dari pemukiman warga, sehingga kalau misalkan air sudah surut, mereka tidak mengetahui. Sementara untuk di sini mereka bisa berlalu lalang ke pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaiknya untuk warga yang mengungsi, yang ada di bawah flyover ini. Tidak hanya itu, pihak pemerintah daerah Kabupaten Subang melalui Dinas BPBD, TNI, dan Polri terus melakukan sosialisasi kepada para pengungsi yang ada di bawah flyover ini, mengingat untuk keselamatan dan kesehatan. Tidak hanya itu, pantauan kami di lapangan juga banyak sekali bantuan dari pihak atau donatur swasta yang terus berdatangan ke lokasi ini. Ya, Pak Jia.
Baik Elan, tentu kita harapkan bantuan untuk masyarakat bisa segera sampai di lokasi tempat mereka mengungsi baik di flyover ataupun di titik-titik yang lain dan tentunya banjir segera surut sehingga warga bisa beraktivitas dengan normal kembali. Elan Soerlan, jurnalis Berita 1 melaporkan langsung dari Subang. Terima kasih banyak untuk laporannya. Selamat bertugas kembali dan hati-hati.